Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Sabda Tani ya, Bro ya. Berjumpa lagi dengan kita, bisa dipanggil Mas Sabda. Nah, di akun TikTok kita ada Sabda Tani, bisa di follow juga. Dan di akun YouTube ini bisa di subscribe dulu sebelum kita lebih lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe, klik tombol loncengnya juga. Nah, ini kita lagi mau update perkembangan di lahan kita. Kita lagi melakukan pengolahan lahan, persiapan tanam bawang merah ya, seperti itu ya, boleh ya. Nah, teman-teman semuanya bisa absen dulu, bisa komen-komen di kolom komentar dari mana aja, dan bisa sharing-sharing perkembangan tanaman kalian masing-masing dimanapun Anda berada, seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pembenah tanah, boleh ya, pembenah tanah sebelum tanam. Besok rencana kita mau tanam. Nah, pada kali ini kita menggunakan jamur dan bakteri yang positif, yang sangat bagus untuk menghidupkan tanah kita kembali dan untuk memacu pertumbuhan tanaman biar lebih bagus lagi. Nah, makanya ikuti video ini sampai akhir, jangan lupa di subscribe. Nah, seperti itu, boleh ya. Nah, oke, lanjut, boleh ya. Kita disclaimer sebentar ya. Kondisi tanah kita memang mendekati kritis, boleh ya. Bahkan ada yang sudah kritis juga, dan ada di beberapa tempat yang masih bagus, terutama di lereng gunung yang habis kena letusan gunung api itu menjadi lebih subur lagi, banyak bahan organik tanah yang hidup lagi ya, yang membuat tentunya efeknya di tanaman juga lebih bagus lagi. Tapi kalau yang jauh dari gunung, terutama di lahan di Nganjuk ini sendiri ya, di Nganjuk sini itu kondisi tanahnya memang ada yang sudah kritis, ada yang mendekati kritis, tapi masih ada yang beberapa yang masih bagus ya. Nah, untuk seperti itu, untuk memulihkan tanaman kita memang butuh lebih ekstra lagi, terutama di bahan-bahan organik dan di mikroba-mikroba tanah. Nah, kalau saat ini saya membuat video ini ya, ini di saat musim hujan. Di saat musim hujan itu rawan sekali pH kita itu drop. Nah, fokusnya di situ. Kalau musim hujan, los-losan, kandungan hujan itu sendiri dia walaupun banyak ada nitrogennya, dia juga pH-nya itu gampang untuk drop di tanah. Seperti itu. Nah, maka dari itu kemarin kita melakukan pengolahan tanah. Sebelum rotari kita kasih kalsium dolomit, atau kita kemarin pakai kebumas. Jadi untuk menetralkan tanah kita biar lebih bagus lagi. Terus kita rotari. Nah, kita rotari. Sebelum dirotari kemarin, dari awal kita menggunakan herbisida yang untuk membasmi gulma yang ada di lahan kita. Memang gulmanya kemarin sangat luar biasa, bro. Gulmanya di lahan kita ini kemarin bahaya, wis kayak alas. Kayak alas, wis lumayan apa ya istilahnya, wis ketel banget nek wong Nganjuk nek ngaran yo. Nah, kayak gitu. Kita menggunakan Harmetri dan Heat Up untuk membasmi gulma-gulma yang ada di tanaman kita. Semua gulma, termasuk lulangan ya. Karena kandungannya glifosat dan amonium glufosinat itu sangat bagus sekali ya untuk membasmi hama, termasuk di lulangan itu, dan cepet banget matinya. Nah, setelah itu kita rotari. Setelah kita rotari, sebelum dirotari kemarin kita menggunakan apa itu kalsium dolomit atau kebumas CaCO3 untuk meningkatkan pH tanah kita biar tidak asam. Setelah itu kita melakukan penyemprotan untuk pembenah tanah, dan ini nanti membuat larikan juga. Jadi sebelum ditanami besok kita kasih pembenah tanah ini menggunakan Neurut. Untuk jamurnya, jamur mycorrhiza namanya ini, bro. Kandungannya jamur mycorrhiza yang masih murni ini ya, masih murni. Fungsinya untuk melindungi akar biar tidak terserang apa ya, jamur yang negatif. Jadi kita imunisasi dulu sebagai proteksi akar. Dan fungsinya, efeknya jamur mycorrhiza ini, dia di akar itu bisa merangsang serabut akar jadi lebih panjang lagi. Nah, serabut-serabut akar itu bisa terangsang oleh jamur mycorrhiza ini lebih panjang lagi untuk menyerap unsur hara. Nah, jadi biar tanaman kita juga tidak macet. Terus efeknya di tanah juga lebih subur. Nah, efeknya di tanah itu lebih subur lagi, bro. Jadi untuk memulihkan
tanah-tanah kita yang mendekati kritis, menghidupkan lagi, bisa dikasih Neurut ini. Nah tentunya tidak hanya jamur saja, ini kita masukkan juga bakteri ya. Nih bakterinya pakai M21, ini kandungannya banyak sekali ya, ada Lactobacillus, Rhizobium, Pseudomonas, yang fungsinya ini, dan banyak sekali Trichoderma juga ada. Trichoderma itu juga bagus juga bakterinya, ini sebagai pelarut fosfat dan penambat N alami. Nah pelarut fosfat, jadi tanah kita itu sebenarnya sudah banyak fosfat, cuma tidak bisa larut dan terikat oleh tanah, oleh besi dan aluminium. Nah fungsinya bakteri ini dia untuk pelarut ya, untuk melepaskan ikatan-ikatan yang ada di tanah kita, yang ada di fosfat yang terikat oleh tanah dan juga aluminium atau besi itu. Ini kita kasih M21 dan kita campurkan Biotogro. Biotogro ini juga bakteri juga, banyak bakterinya yang bagus. Terus dia juga ada hormonnya. Nah kelebihannya Biotogro ini dia ada hormonnya bolo. Hormonnya ini fungsinya sebagai starter atau pertumbuhan, memacu pertumbuhan tanaman, dan juga untuk biar tanaman itu tidak macet. Nah ini ada auksin, giberelin, sitokinin, kinetin, dan zeatin, lengkap banget ini. Makanya kita masukkan jadi 3 produk ini ya, Neurut, M21 dan Biotogro sebelum tanam. Sebenarnya yang bagus itu disendirikan, jamur sendiri, bakteri sendiri, dicampur asam humat untuk untuk jamurnya. Tapi kan kita tenaganya bro, tenaganya itu agak sulit, jadi kita sekalian aja, kita semprotkan jadi satu kayak gitu. Nah setelah itu nanti besok kita tanami, baru setelah tanam kita kasih pupuk dasar. Nah kayak gitu ya. Jadi ikuti terus channel ini bro ya, biar kita bisa berkembang lebih banyak konten lagi, kita update nanti perkembangan tanaman kita. Nah kita pupuk dasarnya nanti rencana mau menggunakan apa ya, fosfat sama subsidi, Ponska subsidi. Tuh rencana kita pakai Ponska subsidi sama Postgro atau yang lainnya, pokok fosfat kandungannya. Nah seperti itu, untuk biar tanah kita lebih bagus lagi. Untuk larut